Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan kita di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Batam Center. Hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Nancy, Inang Serin dan Inang Niko. dan tak lupa dengan pemusik kita, Abang Rial. Nah, adik-adik yang di rumah juga sudah siap tidak untuk memulai ibadah? Kakak, adik-adik yang di rumah harus siapkan apa sebelum beribadah? Karena kita beribadah, pertama kita harus berpakaian rapi. Benar. Jangan lupa siapkan juga Alkitab dan alat tulisnya. Yang ketiga, adik-adik duduk yang manis. Kita beribadah dengan hikmat. Ibu guru. Iya kakak. Pasti adik-adik udah kangen. Itu ada namanya tepuk sekolah minggu. Ih, kangen banget loh sama Kita adik-adik ajak sekolah minggu. Kita tes yuk, masih ingat gak ya dengan tepuk sekolah Iya. minggu? Ayo kakak, tepuk sekolah minggu. Berdoa ke gereja, baca firman, melakukan. Adik-adik yang di rumah tentu bisa juga ya kan Kak? Pasti. Oke, gimana kabarnya hari ini Kak? Apa bersuka cita? Sangat bersuka cita. Luar biasa. Saya Kak Oh, kakak juga bersuka cita nggak ya? sehat dan luar biasa. Oke, bagaimana dengan kabar adik-adik yang di rumah? Ayo Kak, tanya Kak. Halo Apa? adik-adik, sudah suka cita? Oh, Apa sudah kabar katanya adik-adik? kakak. Kita sapa yuk dan tanya kabar adik-adik yuk. Apa kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa. Yes. Oke kakak, sapa-sapanya sudah selesai ya kakak? Boleh kita mulai bernyanyi kakak? Boleh. Boleh. Adik-adik yang di rumah boleh diundang untuk berdiri? Adik-adik, kita akan memulai gerakan kita bangkit berdiri, ikuti pujian kita hari ini. Silakan Abang. Sudah semangat kakak? Belum Kak, sekali lagi belum. boleh. Berarti kita nyanyikan lagu apa ini yang kedua kakak? Dari terbit matahari Bu Oh, Guru. dari terbit matahari. Oke abang. Dari terbit matahari.
Bagaimana Kak? Sudah ya Kak? Karena kita sudah memasuki ibadah, saatnya kita mengambil sikap untuk saat teduh ya Kak? Saat teduh. Saat mengambil sikap saat teduh. Adik-adik, mari kita bersikap saat teduh, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita berdoa sambil mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita angkat pujian, Bapa, Engkau baik. Adik-adik, kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di saat ini Tuhan, kami datang mengucapkan syukur terima kasih kami kepadamu Bapa, karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang hari ini dan juga sepanjang hidup kami. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan Engkau berkenan atas ibadah yang kami laksanakan pada hari ini. Walaupun ini Tuhan kami lakukan secara online, tapi kami percaya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Tuhan boleh memberkati kami sehingga ibadah kami ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu, orang tua yang mendampingi, dan juga kami Tuhan guru-guru sekolah minggu dan semua pelayananmu yang ikut ambil bagian. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan kepadamu, biarlah Tuhan Engkau yang bertahta atas segala pujian dan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah boleh duduk, kita akan kembali bernyanyi dengan lagu Berlimpah Sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku di
sukacita hari ini kan? Kita sudah bernyanyi berlimpah sukacita. Saatnya sekarang kita mau mendengarkan titah Tuhan. Titah kita hari ini kita pilih adalah titah yang kedua. Ya, adik-adik, tahu nggak titah yang kedua? Coba adik-adik ingat-ingat. Nanti Inang mau suruh loh kita ulangi sama-sama. Coba yang sudah tahu diingat-ingat. Titahnya yang kedua apa? Ya itu Inang sebutkan dulu, nanti baru kita ulangi sama-sama. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ya adik-adik, kita akan ulangi sama-sama. 1, 2, 3, ya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ya adik-adik, good job, bagus sekali. Nah adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan kembali lagi dengan pujian Ku Berbahagia. Ayo Bang, kita bawa pujiannya, Ku Berbahagia Damai Penuh. Ayo adik-adik semangat ya yang di rumah ya. ayat hafalan. Untuk ayat hafalan sudah diinformasikan ke grup masing-masing. Berarti sudah pada hafal kan? Nanti ayat hafalannya dihafalkan lalu dikirim ke
grup masing-masing. Semuanya ya, jangan hanya 10 orang. Jadi semua per kelas mengirimkan ayat hafalannya ya anak-anak ya. Oke, adik-adik jangan lupa kirim ya. Sekarang kita lanjutkan lagi kakak. Dengan memuji Tuhan, dengan pujian, dengarlah panggilan Yesus. Kak, kalau dengar panggilan Yesus itu caranya gimana ya kak? Mendengar itu pakai mata ya Bu Guru ya? Bukan. Harus dengar pakai telinga pakai loh, telinga. Bu. Harus dibuka lebar-lebar telinganya buat mendengar. Iya. Seperti sekarang kan, walaupun kita online, jangan ada yang pergi ambil minum, harus didengar ya. Betul. Oke Abang, kita angkat dengar panggilan pujian. Tuhan, kita nyanyikan pujiannya dulu. Dengar panggilan Yesus Kristus sampai ke ujung dunia. Dengar panggilan Yesus Kristus sampai ke ujung dunia. Siapakah yang mau diutus memberitakan firman-Nya? Kita semua sedialah, walau dicela setialah pada Tuhan. Sekali lagi dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan Yesus sampai ke ujung dunia. Siapakah yang mau diutus memberitakan firman-Nya? Kita semua sedialah, walau dicela setialah pada Tuhan. Iya kak, sekarang kita sampaikan dulu pengumumannya buat adik-adik. Betul. Pengumuman. Saatnya kita ke pengumuman. Pengumuman pertama adalah kita masih tetap ibadah online minggu depan. Yang kedua, Bila mana ada adik-adik yang sakit, jangan lupa bisa dikirim di grup. Biar nanti kita berdoa sama-sama supaya cepat sembuh. Ya adik-adik? Dan yang ketiga, buat adik-adik yang berulang tahun seminggu ini, kita ucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang keempat, tetap membaca firman Tuhan di rumah ya nak, setiap hari. karena pengumuman sudah selesai, sekarang anak-anak kami duduk yang bagus, lipat tangannya, satukan hatinya, karena kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, segala puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, sehingga pada saat ini kami anak-anak Sekolah Minggu Batam Center dapat melakukan ibadah secara online. Terima kasih Tuhan karena masih memberikan kepada anak-anak Sekolah Minggu kesehatan, sehingga kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk Amang Pendeta, Parhalado, dan juga kami guru-guru sekolah minggu. Berikan kami senantiasa kesehatan, agar kami dapat melakukan setiap aktivitas kami dengan sukacita dan juga damai Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Berikan senantiasa Tuhan berkat kepada orang tua kami, agar dapat mencukupi setiap kebutuhan kami,
dan juga berikan senantiasa kesabaran agar orang tua kami senantiasa penuh dengan kesabaran, hikmat dan bijaksana di dalam mendidik kami anak-anaknya. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan yang saat ini sedang adanya wabah virus COVID-19. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkaulah perlindungan kami, Engkau yang menjaga kami Tuhan. Kami memohon biarlah COVID-19 ini Engkau lalukan daripada kami, agar kami yang saling mengasihi dapat berkumpul kembali di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Batam Tuhan, berkati kota Batam agar terhindar dari virus COVID-19, dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang sudah positif Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan begitu juga dengan kami Tuhan, biarlah kami juga tetap senantiasa tinggal di dalam rumah kami agar COVID-19 ini cepat berlalu daripada dunia ini Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kebaktian kami dari awal, pertengahan, dan akhir Tuhan. Engkau yang senantiasa hadir di dalam kebaktian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpuji termulia nama-Mu, mulai saat ini kekal untuk selamanya. Sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di pagi hari ini ya Bapa, di mana kami masih bisa untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun jarak kami berjauhan ya Tuhan, tapi tidak mengurangi rasa syukur kami untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Begitu juga dengan anak-anak kami yang di rumah yang ikut melakukan live streaming ini ya Bapak. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Iya, sehat semua? Puji Tuhan. Iya, anak-anak kangen gak ya sekolah minggu? Inang Abel udah rindu sekali ingin bertemu dengan kalian. Anak-anak rindu gak ya sama guru-guru sekolah minggu ya? Iya, pasti semuanya rindu. Nah, jadi kita sama-sama berdoa supaya virus atau wabah ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Iya, adik-adik masih ingat apa khotbah kita kemarin yang dibawakan Amang Pendeta? Ada yang tahu? Iya, tentang apa adik-adik? Tentang meminta. Tertulis di mana? Iya betul, tertulis di Lukas. Nah, itu tanggal berapa? Tanggal 17. Nah, sebelum minggu ini kita memperingati apa lagi? Ayo, tanggal 21. Kita memperingati apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum Inang menceritakan firman Tuhan, terlebih dahulu kita lihat drama singkat berikut ini. Ceritanya adik-adik perhatikan ya, soalnya nanti di akhir pasti ada kuis. Jadi adik-adik harus mendengarkan dengan
seksama. Jadi di suatu negara ada seorang raja. Prajurit, tolong umumkan ke semua wargaku, harus menyembah patung yang telah kubuat. Dan bagi siapa yang tidak mau menyembah, saya akan masukkan ke perapian. Datanglah prajuritnya. Baik Tuan, saya akan umumkan. Pergilah prajurit ke seluruh penjuru negara. Pengumuman. Raja memerintahkan kepada semua warga supaya menyembah patung yang telah dibuat. Bagi siapa yang tidak mau menyembah, akan dimasukkan ke perapian. Jadi jangan coba-coba tidak tunduk kepada perintah raja. Nah, adik-adik, tahu nggak ya? Di antara rakyat itu masih ada orang yang setia kepada Yesus. Siapakah dia? Coba kita lihat. Iya. Jadi di antara warga atau rakyat raja tersebut masih ada yang percaya kepada Tuhan. Tidak semuanya tunduk kepada perintah raja. Ayo adik-adik, siapa yang tahu nama ketiga orang tersebut? Tunjuk tangan. Iya, betul. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iya, terima kasih adik-adik di rumah. Semua pada pintar. Nah, Inang mau lanjutkan. Kira-kira siapa raja tersebut ya? Katanya terkenal dia raja yang kejam. Ada yang tahu nggak ya? Siapa nama rajanya? Ada yang tahu? Iya, nama raja tersebut adalah Raja Nebukadnezar. Dia terkenal dengan raja yang kejam. Nah, cerita tadi adik-adik, katanya kalau tidak mau turut perintah raja akan dibuang ke perapian. Siapa yang pernah terbakar? Ayo, tunjuk tangan. Gimana rasanya? Aduh, sakit. Aduh, sakit. Aduh, panas. Aduh, panas. Aduh, panas. Ada air enggak? Ada air enggak? Nah, siapa yang pernah begitu? Iya. Tidak enak terbakar api. Iya, adik-adik. Ya, jadi jangan suka bermain-main dengan mancis, korek api, kompor gas, ya. Karena sakit. Ya, adik-adik di rumah? Iya. Jadi Raja Nebukadnezar marah karena ada laporan dari prajuritnya. Tuan, ada yang tidak tunduk sama perintah raja. Ada 3 orang. Nah, datang raja begitu marah.
Siapa dia? Siapa dia? Panggil dulu ke sini. Karena rajanya sudah marah. Nah, dipanggillah si Sadrak, si Mesak dan Abednego. Nah, sesuai perintah raja, siapa yang tidak tunduk harus dibakar. Akhirnya Mesak, Sadrak, Abednego diikat tangannya, lalu dibuang ke perapian. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ada yang tahu apa yang terjadi? Iya, sungguh luar biasa. Mereka tidak terbakar. Bajunya pun tidak terbakar. Rambutnya pun tidak terbakar. Suatu keajaiban. Nah, Raja Nebukadnezar tidak percaya. Pergi dia ke tempat perapian. Terus dilihatnya, loh, 3 yang kita bikin ke situ, kok sekarang jadi 4? Dari mana satu lagi tuh? Coba dulu kita pikir-pikir ya adik-adik. Yang dimasukkan 3, yang dilihat ada 4. Ayo, suatu keajaiban. Terus Raja Nebukadnezar berkata, bukankah 3 yang kita bikin ke situ? Kok saya lihat ya, kok jadi 4? Nah, lama-lama Raja Nebukadnezar sadar bahwa Tuhan Allah yang menyertai si Mesak, Sadrak dan Abednego. Berarti Tuhan mereka begitu kuat. Tadi dibilang raja harus menyembah patung. Ternyata ada yang lebih hebat dari patung tersebut. Biarpun sudah dibuat dari emas yang sangat mahal. Nah, adik-adik, jadi Sadrak, Mesak dan Abednego terkenal dengan kesetiaannya, dengan imannya kepada Tuhan. Biarpun diancam, biarpun dibakar, mereka tidak takut adik-adik. Nah, adik-adik mau nggak seperti mereka? Iya, Inang juga mau. Ya. Nah, makanya adik-adik, di dalam minggu ini kita diajak untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita boleh buka Alkitab kita yang tertulis di Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Sekali lagi ya, Inang bilang ya. Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kita bergantian membacanya ya adik-adik. Nanti Inang ayat 24, adik-adik di rumah ayat 25, dan begitu seterusnya sampai selesai. Kita mulai ya adik-adik. Ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang terlihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu
Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dipotongkan menjadi timbunan kuil, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Iya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi Inang Abel sudah ceritakan bahwa mereka sangat setia. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang berubah dari Raja Nebukadnezar? Iya, akhirnya Raja Nebukadnezar menolong mereka dan berkata kepada seluruh warganya, siapa yang apa adik-adik? Iya, siapa yang mengucilkan atau tidak patuh dengan Allah mereka, apa katanya tadi? Dipenggal-penggal. Iya. Nah, jadi jangan coba-coba apa? Menghina Tuhan Allah. Nah, yang dulunya Raja Nebukadnezar bengis, keji, akhirnya berbalik jadi baik. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Dan satu hal seperti tertulis di titah kita, ya. Akulah Tuhan Allahmu. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku, kata Tuhan. Bukan kata Inang Abel ya. Itu kata Tuhan. Yang kedua, apa Dedek? Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung. Nah, itulah yang didengar Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi mereka tetap setia walaupun dengan apa? Ancaman. Dibakar. Aduh, sadis sekali. Ya. Bayangkan dulu adik-adik dibakar gimana? Iya, pasti kita begini-begini kan? Aduh, sakitnya. Iya, jadi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Jadi adik-adik di rumah ya harus patuh kepada orang
orang tua. Sama halnya kita saat ini disuruh pemerintah, jangan sekolah dulu. Iya, jangan keluar-keluar rumah. Cuci tangan yang rajin, pakai sabun. Nah, kalau keluar rumah pakai masker. Coba kalau kita tidak turuti, pasti kita kena penyakit. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk tetap setia kepadanya. Nah, adik-adik, jadi ingat firman Tuhan hari ini, tetap setia kepada Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Untuk adik-adik di rumah tetap semangat ya. Sebelum kita menutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini, di mana mengajarkan kami anak-anak-Mu untuk tetap setia kepadamu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun mereka diancam, walaupun mereka dibakar, kepercayaan dan iman mereka tetap teguh hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan saja. Mereka tidak mau memuji Allah-Allah lain, apalagi patung buat-buatan ya Tuhan. Itu akan memudarkan rasa percaya dan iman mereka. Tetapi ya Tuhan, atas pertolongan-Mu mereka selamat. Tuhan Yesus, kami juga mau seperti mereka yang Engkau selamatkan. Begitu juga untuk adik-adik kami di rumah ya Bapak. Tuhan tolonglah supaya mereka juga menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang patuh kepada orang tua, kepada pemerintah, kepada semuanya Tuhan, untuk kebaikan dan masa depan mereka juga. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk hari ini, pelayanan kami hari ini, kiranya ini menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Kakak, masih ingat gak tadi firman Tuhan cerita tentang apa ya? Cerita tentang 3 hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan, Kak. Oh, 3. Siapa ya Kak nama 3 orang yang setia itu? 3 tadi, 1 namanya Sadrak. Kedua Mesak, Kakak. Oh, yang ketiga itu si Abednego namanya. Kenapa ya mereka jadi anak-anak yang taat? Karena mereka tidak mau menyembah patung. Good. Jadi kita hanya menyembah Tuhan Allah saja. Adik-adik semua, ada kabar gembira loh. Hari ini kita punya spesial. Ada yang menyumbangkan pujian buat Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Sandria Purba. Untuk itu, mari kita dengarkan pujiannya. Selamat menikmati adik-adik.
Oke adik-adik, Sekarang kita akan kumpulkan persembahan. Kita memuji Tuhan dari pujian Dison Adong Hubuan Tuhan. Siapkan persembahannya adik-adik. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah pada hari ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa persembahan dan doa Bapa kami. Kita tutup kebaktian kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekarang kita mulai kuis kelas Joy, Peace, dan Love. Ayo adik-adik untuk kelas Love, Joy, dan Peace. Peraturannya tidak perlu dicatat di buku, cukup ketik saja di WA dan dikirimkan. Yang pertama sekali mengirimkan ke grup itu yang menjadi pemenangnya, dan pemenangnya hanya satu per kelas. Nah, pertanyaannya, di mana tertulis firman pada hari ini? Oke adik-adik, tik 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 tiktok 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 tiktok, kita hitung 1, 2, 3, cut.
langsung dikirim ke WA. Yang pertama itu yang jadi pemenangnya. Selanjutnya untuk kelas Passion, Goodness, and Kindness. Pertanyaannya adalah, Inang lupa, ada peraturannya ya. Pertama, ambil buku, ditulis jawabannya, dipoto, baru dikirim. Oke, siap-siap ya. Inang mau buat pertanyaan ini, agak sedikit tidak susah. Kalau diperhatikan khotbahnya tadi, soalnya adalah sebutkan nama orang yang tidak mau menyembah patung. Inang hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cut. Selanjutnya kelas faithfulness, gentleness, dan self-control. Peraturannya sama ya adik-adik. Tulis dulu di kertas jawabannya, foto dan kirimkan ke grup. Siapa yang pertama mengirim dengan jawaban yang tepat, dialah yang menjadi pemenangnya. Hanya 1 orang dalam satu kelas ya adik-adik. Siap-siap. Udah siap belum itu alat tulisnya? Minang sampaikan pertanyaannya. Yang pertama, karena 2 ada pertanyaannya adik-adik, ada 2. Jadi pertanyaannya yang pertama adalah, siapa nama raja yang menghukum ketiga orang yang tidak mau menyembah patung? Kakak ulangi sekali lagi. Siapa nama raja yang menghukum ketiga orang yang tidak mau menyembah patung? Pertanyaan yang kedua, ada berapa orang yang dilihat raja yang ada di dalam perapian tersebut? Ada berapa orang yang dilihat raja di dalam perapian tersebut? Ya, sekarang tulis, foto, dan kirim. Inang hitung sampai 5, lalu Inang akan cut. 1, 2, 3, 4, dan 5. Cut. Oke adik-adik, semoga semua bisa menjawab dengan benar. Dan kakak yang minggu ini sudah dapat, sekarang tidak boleh lagi. Oke. Siap ya? Ya. Sekarang kita sudah selesai ibadah online pada hari ini. Dan lupa, kita belum beritahu hari ini namanya Minggu Eksaudi. Oke. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Adik-adik, untuk membantu memberantas COVID-19, jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker saat keluar dari rumah, dan tetap stay at home.